Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Ustadz, ustadzah serta anak-anakku yang dirahmati Allah, pada sore hari ini ustadzah akan menyampaikan kultum dengan tema menjadi pribadi yang jujur di zaman digital. Kultum ini akan ustadzah awali dengan sebuah kisah yang terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Jadi di suatu malam Khalifah Umar bin Khattab itu keliling mengelilingi kota, memantau perkembangan atau keadaan rakyatnya. Kemudian beliau terhenti di sebuah toko di mana di situ ada seorang anak gadis dan ibunya yang berjualan susu. Ibunya berkata kepada anaknya, "Nak, campurlah susu ini dengan air supaya nanti menjadi banyak." Kemudian anaknya bilang, "Jangan ibu, itu kita jadi bohong, itu tidak baik." "Gak apa-apa, yang penting nanti kita untungnya banyak," kata ibunya begitu. Kemudian gadis tersebut menjawab, "Jangan ibu, itu berdosa." "Gak apa-apa, Khalifah gak akan tahu kok," kata ibu tetap kekeh seperti itu. Kemudian anak gadis tersebut menjawab, "Meskipun Khalifah tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu, Maha melihat. Saya tidak berani ibu." Nah, setelah mendengar percakapan itu, Khalifah Umar tertegun. Kemudian beliau menerka-menerka, siapakah ini ya? Anak kok akhlaknya bagus sekali, kok punya nilai kejujuran, tingkat kejujuran yang sangat tinggi. Kemudian di keesokan harinya beliau mencari tahu siapa sebenarnya anak gadis ini. Kemudian beliau mengutus untuk mencari dan menemukan gadis tersebut. Kemudian mengangkat derajat keluarga itu karena kejujuran gadis tersebut, sehingga beliau menjadikan gadis tersebut menjadi menantunya, yaitu dengan putranya menjadi suami putranya Asim bin Umar, di mana yang dari keturunan itu ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat terkenal dengan keadilan dan kesalehannya. Nah, apa yang membuat gadis ini menjadi kekeh dengan kejujurannya? Karena dia yakin sekali bahwa ketika kita berbuat tidak jujur, meskipun tidak ada yang melihat sama sekali, dia yakin bahwa Allah itu Maha melihat. Seperti dalam surat Al-Mulk ayat 14 yang di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir." Yang artinya, tidakkah Allah yang menciptakan itu mengetahui, dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Nah, anak-anakku yang ustadzah sayangi, dari kisah ini kita bisa belajar untuk memiliki kejujuran. Kita belajar menjadi pribadi yang jujur. Jujur itu apa, nak? Jujur itu berkata apa adanya, berperilaku apa adanya, tidak berbuat curang. Ya, kalau zaman sekarang
zaman sekarang di zaman digital, semua serba digital. Bahkan anak-anak ketika mengerjakan soal pun juga digital kan ya. Pakai HP, pakai iPad, pakai laptop dan sebagainya. Yuk, kita latihan berbuat jujur. Ketika mengerjakan soal misalkan, anak-anak silakan kerjakan soal dengan jujur. Itu kan perintahnya ada itu, kerjakan soal dengan jujur. Ya sudah, jujur. Kerjakan apa adanya, tanpa membuka buku, apalagi kok membuka AI atau apa gitu ya. Usahakan jujur. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan jujur, kita tuh akan nyaman, kita akan enak, nggak ada beban, nggak ada, dan kita akan jadi puas dengan hasil kita sendiri. Ya anak-anak ya. Nah itu ketika di zaman digital. Atau lagi contoh misalkan anak-anak mencari sumber di internet, mencari sumber dari sebuah artikel atau sejenisnya. Jangan lupa di bawah itu ada pemilik atau penulisnya, yaitu dicantumkan dalam hasil kalian. Misalkan mencari artikel tentang apa, di bawah kan ada penulisnya siapa, itu dicantumkan, dikutip dari misalkan https ... gitu ya. Nah tidak kalah pentingnya juga ketika kita berlaku jujur dalam keseharian kita, bicara yang jujur, berbuat yang jujur ya, dan tidak usah menambah-nambahi, tidak usah mengurang-urangi apa yang harus kita sampaikan gitu. Ketika kita menerima berita misalkan, atau kita menerima amanah untuk disampaikan ke orang lain, sampaikan apa adanya ya, tidak usah menambahi apalagi mengurangi. Nah mumpung sekarang di bulan Ramadan, anak-anak, di bulan yang penuh berkah, penuh kemuliaan ini, ayo anak-anak, kita tingkatkan kejujuran kita tingkatkan pribadi kita menjadi pribadi yang jujur. Baik. Nah, nanti setelah Ramadan ini berakhir, kita harus tetap menjadi orang yang jujur, jadi anak yang jujur. Jangan hanya jujur ketika Ramadan, ya. Nah, anak-anak mengisi buku Ramadan, jurnal, isilah dengan jujur. Ketika anak enggak tarawih, ya sudah, disilang aja. Jangan centang-centang semua. Nanti takut sama ustadzah kalau dimarahi. Enggak, jangan takut kepada ustadzah karena kamu enggak sholat, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku yang ustadzah sayangi, bangsa kita sekarang ini bangsa yang sedang bisa dikatakan sedang apa ya, sedang kurang kondusif. Bangsa Indonesia sekarang tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar saja, tetapi lebih membutuhkan orang yang jujur. Orang pintar tidak jujur bisa merusak bangsa. Tetapi orang jujur walaupun sederhana, walaupun dianggap kurang cerdas, tetapi bisa membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia terutama, dan umumnya bagi kita semua. Nah, mari jadikan Ramadan ini menjadi madrasah kejujuran, menjadi madrasah kedisiplinan, menjadi madrasah pengendalian diri. Gitu ya anak-anak, bisa ya? Yuk, bismillah, kita usahakan kita menjadi pribadi yang jujur mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Begitu? Nah, ustadzah rasa untuk kultum sore ini sudah cukup. Pesan ustadzah, mari mulai menjadi anak yang jujur, mari tingkatkan kepribadian dan akhlak kita menjadi lebih baik. Ya, untuk kurang lebihnya ustadzah mohon maaf. Kepada seluruh ustadzah saya ucapkan terima kasih, dan kepada anak-anakku yang ustadzah sayangi, selamat menjalankan puasa Ramadan. Semoga semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.